Hai hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang berjudul Chaos. Film ini akan menceritakan tentang seorang detektif yang tidak sengaja telah menembak mati seorang penjahat, namun beserta sandernya saat bertugas menangani sebuah kasus kejahatan. Peristiwa yang terjadi di malam pada itu langsung mendapat sorotan media banyak, yang membuat detektif tersebut langsung diskor dan dipecat. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan subscribe channel ini. Scene diawali dengan diperlihatkan sebuah mobil yang melaju kencang dan langsung menabrak mobil yang telah berhenti. Ternyata mobil itu sedang dikejar oleh polisi karena membawa seorang sandera. Lalu keluarlah seorang wanita yang menjadi sandera dari dalam mobil itu. Wanita itu bernama Lisa Ryan, dan dia adalah putri bungsu dari anggota Kongres Richard Ryan. Kemudian seorang pria yang menyandera Lisa bernama John. Tidak lama setelah itu, para polisi dan media pun berdatangan. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata tembakan itu dilakukan oleh seorang polisi yang bernama Quentin Corner dan juga Jason York. Atas hal itu, keesokan harinya mereka dinyatakan bersalah. Karena selain membunuh John Curtis, si penjahat, namun mereka juga tidak sengaja membunuh seorang sandera. Akhirnya Quentin Corner diberhentikan sementara keanggotanya dari kepolisian. Sedangkan Jason York dipecat dari kepolisian. Just because you're a cop doesn't mean the law is just anymore. It's not the wild, wild west anymore. 2 bulan berlalu. Setelah kejadian itu, terlihat beberapa pria memasuki sebuah bank. Beberapa kelompok pria itu ternyata adalah sekelompok perampok yang akan merampok bank itu, dan langsung saja menyandera semua orang yang ada di dalam bank tersebut. Ketika ada kesempatan, terlihat salah satu pegawai bank justru menekan tombol alarm yang membuat dirinya harus dihabisi oleh penjahat itu. Kemudian mereka tanpa ragu langsung menghancurkan brankas yang berada di bank tersebut. Setelah para polisi berdatangan, ketua perampok tersebut langsung menghubungi polisi itu. Di situ pemimpin perampok yang mengaku sebagai Lawrence mengatakan kepada polisi yang bernama Bernie Carroll untuk mendatangkan seorang detektif yang bernama Quentin Corner. Dan apabila permintaan Lawrence diabaikan, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi semua sandera yang ada di sana. Saat ini tidak lama setelah itu, ketua polisi yang bernama Martin Chenskin dan seorang detektif pemula yang bernama Sin Decker segera mendatangi kediaman Corner. Dan di situ Martin meminta Corner untuk ikut menangani para perampok yang sedang berada di sebuah bank. Awalnya Corner menolak karena 2 bulan yang lalu dia sudah diskors dari kepolisian. Namun Martin berjanji akan mengangkat kembali Corner menjadi anggotanya. Dan pada akhirnya Corner pun menyetujui hal itu. Sampainya di tempat tersebut, Corner langsung melakukan kontak dengan Lawrence, pemimpin perampok tersebut. Lawrence mengatakan kalau dia adalah saudara dari penjahat yang telah ditembak mati oleh Corner 2 bulan yang lalu. Karena hal itu, Lawrence pasti akan menghabisi Corner apabila dirinya memiliki kesempatan. Setelah sambungannya terputus, Corner langsung meminta tim SWAT untuk mematikan kelistrikan di dalam bank, supaya mereka bisa mendobrak pintu otomatis. Namun tidak lama setelah itu, para perampok justru menggantung 2 orang sandera yang membuat tim SWAT nekat segera mendobrak pintu itu. Di situ Corner mencoba meminta tim SWAT untuk tetap tenang, karena ini hanyalah jebakan mereka. Tetapi tim SWAT tersebut tidak menghiraukan apa yang dikatakan Corner. Akibat dari ledakan tersebut, beberapa orang anggota tim SWAT harus gugur di medan pertempuran. Sementara para sandera terlihat berlarian keluar bank. Kemudian para petugas segera memasuki ke dalam bank itu. Namun ternyata kelompok perampok Lawrence telah berhasil melarikan diri. Di situ para petugas menemukan kejanggalan kalau kelompok Lawrence rupanya tidak mengambil 1 lembar uang pun yang ada di sana. Setelah itu Corner mencoba untuk melacak mereka dari CCTV, tetapi sayangnya CCTV tersebut sudah disabotase oleh kelompok tersebut. Di waktu yang bersamaan, terlihat Sam mencoba mengecek kembali rekaman perbincangan yang dilakukan oleh Corner dan Lawrence. Setelah mengidentifikasi, Shen yakin bahwa Lawrence sedang memakai strategi chaos atau strategi kacauan yang mana para polisi bisa memecahkan kasus ini. Jika polisi mau menghubungkan kejadian demi kejadian, tidak lama kemudian Shen menghampiri Corner dan mengajaknya untuk berbincang-bincang di sebuah kafe. Try that again.
Di kafe itu, Sen mengatakan kalau kelompok Lawrence sedang menggunakan strategi yang bernama chaos atau kekacauan. Namun sayangnya Connor tidak begitu paham mengenai strategi chaos, sehingga Sen harus menjelaskannya terlebih dahulu. Setelah perbincangan itu selesai, Connor memberikan uang $10 untuk membayar makanan dan minumannya, lalu mengajak Sen untuk kembali pergi ke TKP. Sen pun mengambil uang tersebut dan menukarnya dengan uangnya. Sampainya di TKP, dua detektif yang bernama Vincent Durano dan Teddy Kello memberitahu kalau mereka telah melihat seseorang buronan yang bernama Damon Richard yang terekam CCTV di luar bank. Saat kejadian perampokan, mereka meyakini kalau buronan tersebut sudah bersekongkol dengan kelompok Lawrence. Artinya, apabila mereka bisa menangkap Damon, maka mereka juga bisa cepat menangkap kelompok Lawrence. Tidak lama setelah itu, Connor dan timnya berhasil menemukan keberadaan Damon. Setelah itu, Connor kembali ke apartemen Damon untuk membuktikan kalau Damon benar-benar terlibat dengan kelompok Lawrence. Sampainya di sana, terlihat seorang detektif wanita yang bernama Marnie Rollins telah menemukan sekantong uang milik Damon. Namun uang tersebut bukan hasil curian dari bank tadi pagi, melainkan hasil curian dari bank lain 1 bulan yang lalu, dan harusnya uang ini sekarang berada di kantor penyidik. Hal tersebut diketahui karena uang tersebut memiliki aroma yang biasa dipakai kantor penyidik. Di situ, Marnie juga memberitahu kalau para penyidik selalu memberikan aroma ciri khas sebagai barang bukti. Mendengar hal itu, Connor dan Sen pun akan mendatangi kantor penyidik untuk mencari tahu kenapa uang tersebut bisa berada di tangan Damon. Setibanya di kantor penyidik, mereka bertemu dengan seorang penjaga yang bernama Harry Hu. Dan di situ, Connor menanyakan kepada Harry, siapakah orang yang sering datang ke tempat ini. Harry mengatakan kalau seorang detektif yang bernama Bernie Coe sering sekali datang. Bahkan Harry juga menjelaskan kalau terakhir kali dia datang hanya untuk mengambil sekantong uang sebagai barang bukti. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tanda tangan yang tertera di buku tamu. Melihat hal itu, Connor dan Sen menaruh curiga kalau Bernie sudah terlibat dalam adegan semua ini. Kemudian setelah itu, Connor dan Sen meminta izin kepada Martin untuk menangkap Bernie saat ini juga, karena mereka yakin kalau ada hubungan dari mereka. Tidak lama itu, Martin tiba-tiba mendapat kabar kalau Bernie baru saja ditemukan mati di rumahnya. Mendengar hal ini, mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah Bernie. Sampainya di lokasi sana, mereka menemukan denah lokasi bank yang tadi pagi dirampok. Hal itu pun membuat mereka semakin yakin kalau Bernie memang terlibat dalam kasus perampokan. Namun sayangnya saat ini Bernie sudah tewas, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan informasi lebih jauh. Tidak lama setelah itu tiba-tiba telepon rumah Bernie berdering, dan ketika diangkat ternyata Lauren lah yang menghubungi mereka. Di situ Lauren mengatakan kalau hidup Connor tidak akan tenang, karena dia akan selalu mengincarnya dimanapun dia berada. Ketika berada di luar, Sen mengatakan kalau semuanya sudah tambah kacau, dan cara terbaik untuk menemukan jalan keluar adalah kembali ke awal, yaitu kembali ke TKP bank. Sen pun mengajak yang lain untuk mengecek CCTV bank yang sebelumnya tidak berfungsi. Sampainya mereka di bank, ternyata Sen sudah membawa tim IT andalan polisi untuk memperbaiki CCTV tersebut. Hingga pada akhirnya mereka dapat menyalakan CCTV-nya. Di dalam rekaman CCTV itu tidak ada satupun perampok yang terlihat di dalam rekamannya. Kemudian Connor dan Sen mengajak Teddy dan Vincent untuk makan malam bersama, karena mereka sudah sangat lapar. Sementara tim IT tetap akan melanjutkan penyidikannya. Ketika mereka sudah berada di restoran, Connor pergi sejenak ke toilet. Dan setelah itu Connor kembali dan Sen mengatakan kalau tim IT baru saja menghubunginya. Tim IT memberitahu kalau kelompok Lawrence telah bekerjasama dengan seorang hacker yang bernama Chris Lee untuk meretas sistem bank yang ada di sana. Termasuk juga CCTV yang berada di area sekitar. Dan untungnya tim IT sudah berhasil menemukan keberadaan Lee dengan sangat cepat. Connor dan Sen pun langsung bergegas pergi ke lokasi keberadaan tempat Lee. Di sisi lain, di suatu tempat terlihat Chris Lee yang telah menyadari kalau identitasnya telah ketahuan oleh kepolisian. Namun ketika Lee akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Lauren muncul dan langsung menghabisinya seketika. Ternyata Lauren dengan tega akan menghabisi siapa saja dari kelompoknya yang sudah ketahuan oleh kepolisian. Dan tidak lama kemudian Connor dan Sen pun datang, lalu mendengar ada suara tembakan dari dalam rumah Lee. Saat Connor melihat pantauan CCTV, dia melihat Sen yang akan dihabisi oleh Lauren dari arah belakang.
Beberapa jam setelah itu terlihat Connor dan Shane mendatangi Damon di rumah sakit. Di situ Damon diinterogasi mengenai keberadaan kelompok Lawrence. Awalnya Damon tidak mau membuka mulut, namun saat Shane mengancam akan memasukkan cairan morfin ke dalam infusnya, Damon pun akhirnya memberikan informasi yang sangat penting. Damon mengatakan kalau besok malam kelompok Lawrence akan mengadakan sebuah pertemuan di rumah lamanya Lawrence. Pertemuan tersebut diadakan karena mereka akan ngebahas tentang perampokan yang akan dilakukan selanjutnya. Keesokan harinya di kantor kepolisian, Shane dan Connor memberitahu informasi yang mereka dapatkan dari Damon kepada Martin, sehingga mereka dapat mengatur strategi untuk menangkap kelompok tersebut. Malam harinya, terlihat Connor, Shane, Teddy, Vincent, dan tim yang lain sedang memantau rumah Lawrence. Namun tiba-tiba alarm pada mobil Vincent dan Teddy berbunyi dan membuat posisi mereka ketahuan ketika sedang mengecek keadaan di dalam rumah tersebut. Teddy dan Vincent melihat adanya sebuah bom waktu yang sebentar lagi akan meledak, dan ledakan tersebut mengakibatkan Connor mati. Seketika di situ Shane dan yang lainnya cukup terpukul saat melihat jasad Connor yang kini sudah hangus akibat dari ledakan. Keesokan harinya saat Shane sedang berada di kantor polisi, tiba-tiba dia dihampiri oleh petugas IT yang kemarin membantu di kepolisian. Orang IT tersebut mengatakan kalau kelompok Lawrence telah menaruh virus pada sistem bank di sebuah situs. Dia menjelaskan kalau Lawrence tidak mengambil lebih dari $100 dari setiap akun nasabah. Namun karena nasabah yang mencapai ribuan orang membuat kelompok tersebut berhasil mengumpulkan $1 miliar. Para nasabah bank memang tidak ada yang komplain karena jumlahnya tidak ada lebih dari $100. Tetapi apabila dikumpulkan, maka perampokan tersebut adalah perampokan dengan nominal yang paling besar yang pernah ada. Mendengar hal itu, Sam akhirnya tersadar. Pantas saja Lawrence menggunakan teori chaos untuk mengelabui polisi. Ketika Sam akan pergi, tiba-tiba dia dihubungi oleh Lawrence. Di situ, Lawrence mengatakan agar Sam berhenti mengejarnya kalau tidak ingin bernasib sama seperti rekannya, yaitu Connor. Dengar ancaman itu, Sam menjadi semakin tertantang untuk bisa segera menangkap Lawrence. Kemudian, Sam mendatangi kantor penyidik untuk mencoba menginterogasi Harry. Ternyata sebelumnya, Sam telah menemukan kejanggalan di buku tamu yang katanya telah ditandatangani oleh Ko. Setelah Sam yakin kalau tanda tangan tersebut telah dipalsukan, setelah cukup lama didesak, pada akhirnya Harry mengakui kalau memang dirinya telah memalsukan tanda tangan tersebut. Dia menjelaskan kalau dia sengaja memfitnah Ko karena Ko sering membuatnya tidak senang karena dia dianggap tidak sopan kepada dirinya. Harry juga mengaku kalau dirinya lah yang sebenarnya mengambil uang di kantor penyidik. Dia memberikan uang itu kepada Damon agar dia mau bekerjasama dengan Lawrence. Mendengar pengakuan itu, Sam mengatakan apakah dirinya tahu kalau Lawrence juga telah menghabisi Connor. Lalu Harry keceplosan dengan mengatakan kalau semua polisi juga tahu bahwa Lawrence memang selalu unggul daripada Connor dalam segala hal apapun. Sam pun bertanya, siapakah Lawrence itu sebenarnya? Dan apabila Harry tidak mau memberitahu, maka Sam tidak akan segan-segan untuk menghabisi keluarganya. Pada akhirnya, Harry pun memberitahu kalau Lawrence sebenarnya adalah Jason York. Dan York sendiri adalah rekan Connor yang dari awal cerita tadi dipecat karena menembak seorang sandera. York hanya berpura-pura kalau si penjahat adalah adiknya. Semua ini York lakukan karena dia tidak bisa terima dengan keputusan kepolisian yang justru memecatnya. Padahal York sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun. Setelah itu, dengan cepat Sam dan Teddy langsung menyergap York yang berada di sebuah kafe. Yang pada akhirnya York menyandra seorang wanita pegawai kafe dan berhasil meloloskan diri ke sebuah dermaga. Polisi pun mengejarnya sampai menggunakan sebuah perahu. Dan mereka pun bertarung. Sam dan Teddy berbincang-bincang sejenak atas apa yang telah terjadi saat ini. Tidak lama kemudian mereka pun bergegas pergi. Dan ketika Sam akan membayar pada pegawai kafe itu, Sam pun mengeluarkan uang $10 yang dia ambil dari Carners. Sam pun mencium aroma dari uang tersebut. Seketika dia langsung teringat kalau aroma ini sama seperti aroma uang milik penyidik. Atas hal itu, Sam merasa ada yang janggal. Dan dia berpikir, apakah Connor juga terlibat dalam semua ini? Karena bagaimana mungkin Connor bisa memiliki uang tersebut? Sam pun langsung bergegas pergi untuk mendatangi rumah Connor dan mencari barang bukti. Sampainya di rumah, tidak sengaja dia menemukan sebuah buku yang berjudul Chaos Theory. Saat Sam membuka buku tersebut, terlihat poin-poin penting di dalam buku itu yang telah diberi tanda oleh Sam, yang telah diberi tanda oleh Connor.
Sen pun kembali teringat kalau waktu itu Connor mengaku kalau dirinya tidak mengerti tentang teori chaos. Padahal Connor sebenarnya sudah mempelajari teori tersebut dari buku itu sejak lama. Di situ Sen akhirnya sadar kalau dalang dari perampokan ini tidak lain adalah Connor. Sen juga yakin kalau Connor hanya berpura-pura mati saat kejadian ledakan tersebut. Kemudian dengan cepat Sen meminta rekannya untuk menghubungi pihak bandara dan memintanya agar menghentikan penerbangan atas nama Connor. Namun setelah itu rekan Sen mengabarkan kalau di bandara tidak ada penumpang atas nama Connor. Lalu Sen melihat ada nama James Clegg pada jilid buku, dan dia pun meminta rekannya untuk mencari atas nama James Clegg. Tidak lama dari itu, Sen pun pergi ke bandara, karena dia yakin Connor pasti masih hidup dan ada di sana. Sampainya di bandara, Sen langsung menanyakan penumpang atas nama James Clegg pada petugas bandara. Namun belum sempat petugas itu menjawab, tiba-tiba Sen dihubungi oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Connor. Semua dugaan Sen ternyata benar kalau Connor masih hidup, dan dia adalah dalang di balik semua kejadian itu. Di situ Connor mengatakan kalau sebenarnya dia hanya bersekongkol dengan York alias Lawrence, dan York lah yang merekrut para penjahat untuk menjalankan rencananya. Maka dari itu tidak ada satupun dari anak buah York yang mengenal Connor. Lalu Connor menyuruh Sen untuk tidak perlu repot-repot mengejar dirinya, karena dia sudah berubah identitasnya dan akan tinggal di negara lain, sehingga Sen tidak bisa menjangkau Connor. Apalagi Connor sudah dinyatakan mati oleh negara. Sen juga teringat kalau Connor lah yang sengaja menyuruh tim SWAT untuk mematikan listrik bank. Hal itu dilakukan supaya Chrisley bisa meretas sistem bank. Sementara terjadinya ledakan di rumah lama York, itu hanyalah alih-alih dari Connor, karena dirinya lah yang telah memasang bom itu. Dan lalu bersembunyi di ruang bawah tanah sebelum ledakan terjadi. Sementara jasad yang disangka Connor itu ternyata adalah jasad anak buah York yang dipasangi lencana polisi. Dan jasad tersebut sulit dikenali untuk diidentifikasi karena sudah hangus akibat ledakan. Lalu terlihat Connor keluar dan menyamar sebagai seorang pemadam kebakaran. Dan film pun tamat. Alur filmnya sungguh membagongkan. Ternyata ada plot twist di dalam sebuah cerita ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya.